Datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Kitab Matius. Sebuah buku yang dituliskan oleh Matius, murid Yesus. Seorang murid yang awalnya dia sangat mementingkan diri sebagai pemungut cukai pekerjaannya, pekerjaan yang sebenarnya dibenci oleh banyak orang Yahudi di zaman itu. Tapi dia mau lakukan itu karena mengharapkan uang yang lebih banyak. Di saat dia belajar dari Kristus, mendengar pekabarannya, melihat kehidupan Yesus, dia mau mengikuti Yesus. Kehidupannya berubah. Dia yang tadinya orang yang mementingkan diri, dia menjadi orang yang paling tidak mementingkan diri. Sahabatku, hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Pemimpin-Pemimpin Buta. Seperti apa pemimpin-pemimpin buta? Dan apa maknanya dalam kehidupan kita? Bagaimana pelajaran ini dapat menolong kita agar kita tidak menjadi pemimpin yang buta? Namun sebelum kita mulai masuk untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan, biar kita dapat saling dikuatkan, bukan hanya untuk mendapatkan informasi belaka, tapi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yesus sendirilah yang telah menuntun bangsa Israel ke Yerusalem dengan tangan yang kuat dan lengan yang terentang. Pada sayap elang dia membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka kepada dirinya sendiri. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, "Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Dalam sebuah arti, Yesus telah mengajukan kepada Israel di atas gunung yang indah yang disebut Sinai. Dalam Keluaran 24 berkata bahwa para pemimpin dan tua-tua naik dan mereka melihat Tuhan Israel berdiri di atas segala sesuatu seperti lantai dari batu nilam dan biru seperti langit yang cerah. Para pemimpin Israel itu sudah melihat Tuhan. Sesudah itu mereka makan dan minum. Keluaran 24 ayat 9-11. Kristus menawarkan cawan perjanjiannya kepada Israel, seperti seseorang menawarkan cawan kepada wanita yang ingin dinikahinya, dan memberikan masa depan yang indah. Israel telah menerima cawan itu dan berkata, "Ya, kami ingin hidup selamanya denganmu di tanah perjanjian itu." Jadi sahabatku, awal dari pembacaan kita diajak untuk melihat bahwa sesungguhnya Yesus sendiri yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penjajahan di Mesir ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka sampai di sebuah tempat yang disebut Gunung Sinai. Di sana Tuhan tidak bisa langsung menampakkan dirinya di hadapan banyak orang. Kenapa? Hadirat Tuhan adalah api yang menghanguskan. Yang dihanguskan adalah dosa. Dan jika dosa ada dalam kehidupan kita, kita pun akan ikut hangus. Jadi Tuhan menampakkan diri di atas gunung. Lalu bangsa Israel diminta untuk menguduskan diri mereka, menyucikan diri mereka karena hadirat Tuhan yang suci itu. Lalu Musa naik ke atas gunung itu bersama dengan tua-tua, para pemimpin bangsa Israel. Mereka naik di sana, mereka mendengar, mereka melihat Kristus. Dan sahabatku, Yesus menyampaikan apa yang Dia kehendaki agar dilakukan oleh bangsa Israel. Dan bangsa ini menerimanya. Lalu mereka makan dan minum bersama-sama. Sahabatku, dikatakan tadi kita baca seolah-olah seperti seorang pengantin pria yang hendak meminang calon istrinya. Dan calon istrinya mengatakan, "Ya, saya bersedia untuk hidup setia denganmu, untuk hidup denganmu." Itu yang terjadi sebagai sebuah gambaran tentang apa yang terjadi pada bangsa Israel. Dan Tuhan memimpin mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Walaupun sesudah itu kita melihat begitu banyak pemberontakan yang terjadi. Bahkan belum lama mereka belum pergi dari gunung itu pun bangsa Israel sudah memberontak. Kita membaca dalam sebuah pembacaan yang berjudul Pemimpin-Pemimpin Buta. Para pemimpin Israel ini melihat Kristus. Dia mendengar suara Tuhan berbicara, mengatakan kepada mereka apa yang seharusnya mereka lakukan,
apa yang Tuhan kehendaki agar mereka lakukan. Namun gantinya menurut. Mereka seperti pemimpin-pemimpin yang buta. Dengan memikirkan latar belakang ini, bacalah Matius 23. Apakah yang Yesus katakan kepada para pemimpin Israel? Amaran apa yang sedang diberikan? Lebih penting lagi, pelajaran apakah yang dapat kita tarik bagi diri kita sendiri sehubungan dengan hal-hal yang secara khusus Tuhan telah mengecam mereka? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita tidak turut dalam kesalahan yang sama? Matius 23 adalah permohonan terbesar Yesus yang terakhir untuk rukun kembali dengan yang dikasihinya. Tetapi yang dikasihinya meninggalkannya. Ia menerima keputusan bangsa itu, dan untuk terakhir kali dia berjalan keluar dari rumah mereka di bait sucinya. Lihatlah, ia berkata, rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Matius 23 ayat 28. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, tempat itu menjadi sunyi, hampa, terlantar, seperti padang gurun dari mana Tuhan telah terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Sahabatku, pada akhirnya dalam Matius 23 Yesus memberikan permohonan yang terakhir agar bangsa ini kembali mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, kembali berdamai dengan Tuhan, dan bangsa ini menolaknya. Lalu kita baca tadi apa yang Yesus katakan? Lihatlah, rumahmu ini, bait sucimu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kenapa? Karena pemilik tempatnya telah pergi. Hari ini saya ingin ajak Anda untuk merenungkan satu hal ini sebelum kita lanjut untuk membaca. Kita lihat apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Para pemimpin bangsa Israel disebutkan seperti pemimpin-pemimpin yang buta. Mereka melihat Tuhannya, mereka melihat juru selamat, mereka mendengar apa yang dia lakukan, mereka pun melihat apa yang dia lakukan. Tapi mereka bersikap seperti pemimpin yang buta, tidak mau tahu, tidak mau lihat. Dalam kehidupan mereka tidak lagi melakukan apa yang seharusnya mereka melakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus memarahi mereka, memukul mereka, menyiksa mereka oleh karena mereka tidak setia? Apa yang Yesus lakukan? Dia memohon kepada mereka untuk datang kembali. Coba renungkan apa reaksi dari Yesus itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Mungkin kita memiliki rumah tangga yang retak. Mungkin suami atau istri kita seringkali membuat kita kesal. Mungkin ada keluarga, sahabat, rekan kerja kita yang seolah-olah seperti menolak kebenaran firman Tuhan, atau bahkan selalu menjadi sasaran pertengkaran kita. Apa yang Yesus lakukan di saat dia berada di sisi itu? Di saat umatnya yang dia kasihi menolak dia, melakukan yang jahat di matanya, apa yang Yesus lakukan? Dia terus datang kepada umat kepunyaannya, memohon mereka untuk datang kembali. Bagaimana dengan kita? Di saat kita dihadapkan kepada konflik, kepada masalah, apakah kita yang lebih dahulu marah, atau kita menjadi seperti Yesus, mencari jalan solusi damai, mencari jalan keluar, gantinya menjadi emosional? Pikirkan apa yang Yesus lakukan. Yesus memohon agar bangsa ini, para pemimpin bangsa Israel, kembali kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Sebuah transisi besar dalam sejarah keselamatan akan berlangsung, dan para pemimpin ini dan mereka yang akan dituntun kepada penipuan akan kehilangannya. Sementara itu banyak orang lain, orang-orang Yahudi, dan segera sesudahnya banyak bangsa-bangsa lain yang terbuka untuk dipimpin Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan besar dan panggilan Israel.
Mereka akan menjadi keturunan Abraham yang sesungguhnya dan berhak menerima janji Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam Galatia 3 ayat 29. Oleh karena umatnya, para pemimpin bangsa Israel menolak Kristus. Bangsa Yahudi yang lain menerima dia, dan juga pada akhirnya bangsa-bangsa lain di luar sana menerima Yesus. Sahabatku, di mana posisi kita? Apakah kita seperti bangsa Israel, para pemimpin Israel? Mungkin kita, masing-masing kita adalah pemimpin di dalam keluarga, sebagai seorang ayah atau ibu. Mungkin kita adalah pemimpin di lingkungan tempat di mana kita tinggal. Mungkin di gereja kita. Mungkin kita bukan ketua jemaat, tapi mungkin kita pemimpin dalam salah satu bagian tertentu dalam pelayanan. Karena setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, mereka dipilih bukan hanya sekedar untuk duduk dan menerima firman Tuhan saja, tapi untuk melayani, untuk ikut memimpin, untuk ikut menolong jika ada yang membutuhkan. Jadi sahabatku, kita melihat di sini para pemimpin tersebut menolak Yesus. Mereka bukannya membenci Tuhan, bukan. Mereka tetap dalam rutinitas ibadah mereka, tapi mereka tidak mengizinkan terang yang benar itu masuk dan mengisi hidup mereka. Gantinya hanya sebagai rutinitas belaka. Jangan lupa, mereka bukannya membenci Kristus di saat bangsa Israel membuat patung lembu emas. Bukan. Mereka bukan mengatakan, oh kita mau sembah Tuhan yang lain aja lah. Enggak. Mereka membuat patung lembu emas karena mereka ingin menyembah Tuhan yang bisa mereka lihat, bukan Tuhan yang tidak bisa mereka lihat. Mereka sembah itu sebagai Tuhan juga. Tapi apa Tuhan menerima penyembahan seperti itu? Tidak. Di zaman akhir ini, strategi setan bukannya membuat kita membenci Kristus atau menolak Dia secara terang-terangan. Bukan hanya itu. Tapi di saat kita mulai meninggalkan Yesus selangkah demi selangkah, membiarkan kesenangan kita, hobi-hobi kita yang mungkin menjauhkan diri kita dari Tuhan, terus menjadi jalan pemisah, jembatan pemisah. Atau kita mengizinkan dosa-dosa kita menjadi jalan pemisah, jembatan pemisah antara kita dengan Tuhan. Makin lama di saat kita lihat ke belakang, sudah semakin jauh. Dan pada akhirnya kita akan menolak Dia. Sahabatku, kita membaca di sini. Kita juga sekarang ini adalah bagian dari umat yang sama. Kita punya panggilan Tuhan yang sama. Kita dipanggil menjadi milik Kristus, bukan hanya sekedar, oh ya saya menjadi milik Kristus, saya pergi ke gereja, bayar perpuluhan. Bukan hanya itu. Bangsa Israel dipanggil untuk sebuah misi, untuk sebuah tujuan, menjadi saluran berkat bagi setiap orang, agar setiap bangsa di mana dia berada merasakan, memperoleh berkat dari Kristus. Begitu juga dengan hidup kita. Sahabatku, hari ini kita membaca mengenai pemimpin-pemimpin buta. Pemimpin-pemimpin yang buta ini, mereka memimpin, tapi mereka tidak tahu apa visinya. Mereka tidak tahu mau jalan kemana. Dan itu sangat berbahaya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bagaimana orang yang buta dapat menuntun orang yang buta juga. Nggak bisa. Bagaimana orang yang sama-sama buta mau memimpin? Sahabatku, jangan lupa tadi kita telah baca, masing-masing kita adalah pemimpin dalam kehidupan kita. Kalau kita bukan pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam mungkin tempat pekerjaan kita, mungkin kita pemimpin di dalam gereja kita, tapi kalaupun bukan, kita pun adalah pemimpin atas hidup kita sendiri. Pikiran kita lah yang menentukan apa yang mau kita lakukan. Apakah sesuai dengan kehendak Kristus atau sebaliknya. Kita pemimpin atas hidup kita. Ini pemimpin yang paling kecil. Apapun itu, kita adalah pemimpin. Tapi kita tidak akan bisa memimpin dengan baik kalau kita menjadi pemimpin yang buta. Seorang pemimpin yang tidak buta adalah mereka yang bisa melihat hadirat Kristus, melihat tujuan apa yang harusnya kita lakukan. Seorang pemimpin yang bisa melihat adalah mereka yang mengetahui apa yang menjadi visi
misi dalam pekerjaan besar dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah Anda masih mengetahui dan menjalankan tugas yang Tuhan berikan? Biarlah hari ini kita dibukakan mata kita untuk tidak menjadi pemimpin yang buta. Dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, bersama dengan sahabat-sahabat kita, dimanapun kita berada. Biarlah kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk membuka mata kita untuk bisa melihat jelas berbagai jebakan setan, untuk bisa melihat jelas apa yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan. Sampai bertemu lagi ke dalam pembacaan Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati.